Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adanya saya di sini, saya akan melaksanakan tugas daripada mata kuliah Tarbawi, yang mana kami diperintahkan untuk menafsirkan surah Al-Luqman dari ayat 16 sampai dengan 19, mana kami juga diperintahkan untuk menjelaskan apa relevansi terhadap pendidikan dalam surah ini. Baiklah, berawalan dari bacaan surah Al-Luqman ayat 19, kemudian artinya dan selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Yang artinya, Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Mengetahui." Ya bunayya aqimish sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marhat innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Waqsid fi mashtika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburu-buru suara ialah suara keledai. Baik, adapun tafsir dari Ibnu Katsir dalam surah Luqman ayat 16 sampai dengan 19. Surah Luqman ini ayat 16-19 ini berisi nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya, mengandung prinsip-prinsip penting dalam pendidikan. Tafsir Ibnu Katsir memberikan penafsiran mendalam terhadap ayat-ayat ini, mengungkapkan hikmahnya yang relevan hingga saat ini. Ayat 16 menekankan bahwa Allah Maha melihat dan Maha mengetahui, bahkan perbuatan sekecil apapun meskipun tersembunyi. Ibnu Katsir menghubungkannya dengan pentingnya kejujuran dan menghindari perbuatan tercela, karena Allah senantiasa mengawasi. Kemudian ayat 17 berisi larangan menyekutukan Allah, sebuah prinsip fundamental dalam Islam
yang harus diajarkan sejak dini. Sedangkan ayat 19 mengajarkan kerendahan hati dan kelembutan dalam bersikap dan bertindak. Ibnu Katsir menjelaskan pentingnya menghindari kesombongan dan sikap angkuh. Kemudian ayat yang terakhir, ayat 19, yang mana menekankan pentingnya kebijaksanaan dan kesabaran dalam kehidupan berbagai situasi, khususnya dalam mendidik anak. Adapun relevansi terhadap pendidikan pada surah Luqman ayat 16-19 ini memiliki relevansi yang dalam konteks pendidikan modern, yang mana pentingnya akhlak. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya akhlak mulia seperti kejujuran, dari syirik, kerendahan hati, dan kesabaran. Pendidikan karakter menjadi sangat penting untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia. Yang kedua itu pendidikan holistik, yang mana pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tapi juga aspek spiritual dan emosional. Mengajarkan nilai-nilai agama dan akhlak sejak dini akan membentuk kepribadian yang seimbang dan integritas. Peran orang tua dan guru. Luqman sebagai figur orang tua mengajarkan nilai-nilai penting kepada anaknya. Hal ini menunjukkan peran penting orang tua dan guru dalam mendidik anak. Mereka harus menjadi tauladan dan memberikan bimbingan yang tepat. Dan yang terakhir itu konsisten dan kesabaran. Mendidik anak membutuhkan konsistensi dan kesabaran. Orang tua dan guru harus terus membimbing dan mengarahkan anak, bahkan ketika menghadapi tantangan. Adapun kesimpulan dari tafsir Ibnu Katsir terhadap surah Luqman ayat 16-19 ini memberikan panduan berharga dalam pendidikan, yang mana ayat-ayat ini menekankan pentingnya akhlak mulia, pendidikan holistik, peran orang tua dan guru, serta konsistensi dan kesabaran dalam mendidik. Penerapan prinsip-prinsip akan menghasilkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan sukses dalam kehidupan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.